nilai UN kurang atau sama dengan 72,5 di sini atau di sini tidak akan dapat beasiswa. Tapi jika lebih dari 72,5, di sini akan dipilih lagi. Nah, tergantung dari jumlah tanggungan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 1722539. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan konsep dasar decision tree. Dimulai dari pengertian dari decision tree. Decision tree adalah model prediktif berbasis pohon yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan klasifikasi. Struktur pohon ini dimulai dari akar, di mana data dibagi berdasarkan atribut tertentu dan berakhir pada daun, yang menunjukkan hasil keputusan. Setiap cabang mewakili kemungkinan hasil dari pengujian atribut dan simpul, dan setiap daun menunjukkan label kelas atau nilai prediksi. Selanjutnya ada kegunaan dalam data mining, yaitu klasifikasi. Decision tree digunakan untuk pengelompokan data ke dalam kelas tertentu, seperti memprediksi apakah pelanggan akan membeli produk atau tidak. Yang kedua ada prediksi. Model ini membantu memprediksi nilai output berdasarkan atribut input, misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan lokasi, luas, dan jumlah kamar. Yang ketiga ada analisis keputusan. Membantu perusahaan atau individu membuat keputusan berdasarkan data, misalnya perusahaan asuransi yang menggunakan decision tree untuk mengevaluasi risiko. Yang ketiga ada komponen utama. Yang pertama ada root node atau akar, titik awal yang berisi atribut paling informatif. Yang kedua ada decision node atau simpul keputusan, cabang pohon yang mewakili keputusan berdasarkan nilai atribut. Yang ketiga ada leaf node, yaitu daun akhir dari pohon yang mewakili hasil keputusan dan klasifikasi. Yang keempat ada keuntungan decision tree. Yang pertama, mudah dipahami. Decision tree menghasilkan representasi visual yang intuitif dan dapat dipahami bahkan oleh non-teknis. Yang kedua ada fleksibel, dapat digunakan untuk data kategorikal maupun numerik. Yang ketiga, tidak memerlukan pra-promosisan data yang kompleks, tidak memerlukan normalisasi data, dan dapat menangani data yang memiliki missing value. Yang keempat, efisien untuk dataset kecil hingga menengah, yaitu proses pembagian data berlangsung cepat dan memberikan hasil yang cukup baik. Yang selanjutnya yang kelima ada kekurangan decision tree. Yang pertama ada overfitting, pohon yang terlalu kompleks dapat menghasilkan hasil yang kurang general, hanya bekerja baik pada data mining. Yang kedua ada rentan terhadap perubahan data. Sedikit perubahan dalam data dapat menghasilkan struktur pohon yang sangat berbeda. Yang ketiga ada kurang efisien untuk dataset besar. Untuk dataset dengan banyak fitur, decision tree menjadi lebih lambat dan cenderung overfitting tanpa pruning. Kenalkan, nama saya Felicia, NIM saya 17225058. Saya akan menjelaskan algoritma decision tree C4.5 atau C5.0. Pertama, pengertian. C4.5 adalah algoritma decision tree yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma ID3 dengan beberapa fitur tambahan seperti kemampuan menangani atribut numerik dan missing value. C4.5 menggunakan kriteria gain ration untuk memilih atribut terbaik sebagai pembagian data. Langkah-langkah algoritma C4.5. Yang pertama, hitung entropi pada data awal, mengukur tingkat ketidakpastian dari dataset. Yang kedua, hitung gain untuk setiap atribut, tentukan atribut terbaik untuk pembagian data berdasarkan informasi yang didapat. Yang ketiga, menggunakan
gain ration untuk seleksi atribut. Gain ration memperbaiki kelemahan gain dalam menangani atribut dengan banyak nilai unik. Yang keempat ada pisahkan data berdasarkan atribut terbaik. Ulangi proses hingga semua data terklasifikasi dengan baik atau tidak ada atribut lagi untuk dibagi. Yang kelima ada pruning, menghapus cabang yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap akurasi untuk mengurangi overfitting. Pengertian C5.0 adalah versi terbaru dari C4.5 yang lebih tepat, hemat memori, dan memiliki kemampuan menangani noise dengan lebih baik. C5.0 menggunakan algoritma ghosting untuk meningkatkan akurasi dan mendukung filter weighting pada data. Perbedaan utama antara C4.5 dan C5.0 ada 3. Yang pertama itu ada efisiensi. C5.0 lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit memori dibandingkan C4.5. Kedua, akurasi. C5.0 menggunakan mekanisme ghosting untuk meningkatkan akurasi model. Ketiga, kemampuan pruning. C5.0 memiliki metode pruning yang lebih baik sehingga dapat mengurangi ukuran pada tanpa kehilangan akurasi. Kelebihan algoritma C4.5 atau C5.0 dapat menangani atribut numerik dan kategorikal, menangani missing value dengan baik, mendukung pruning untuk mencegah overfitting. Kekurangan algoritma C4.5 atau C5.0 itu tidak cocok untuk dataset yang sangat besar tanpa optimasi tambahan. Kedua, kompleksitas algoritma meningkat dengan jumlah atribut yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Permana, NIM saya 172250013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk note-nya. Untuk jumlah kasus sini ada 14. Nah, jumlah kasus ini 1 sampai 14. Ini 1 sampai 14. Ini adalah jumlah kasus. Nah, untuk nilai ya-nya yang bernilai ya di sini ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Berarti untuk nilai tidaknya ada 7 juga. Nah, di sini untuk penghasilan orang tua di atas 2.500.000 di sini ada 7. Kita tandain 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang bernilai ya ada 4. 1 2 3 4. Berarti yang bernilai tidak ada 3. 1 2 3. Nah, begitupun juga tanggungan orang tua, daya listrik, dan nilai UN. Oke, untuk mencari nilai entropi dan gain, untuk entropi akan dilanjutkan oleh Arnandra Lutfi, dan untuk gain dilanjutkan oleh Ridwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandra Lutfi Pradana, NIM 1725093. Kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung entropi total. Baik, pertama-tama kita mulai. Tambahkan sama dengan, lalu tutup kurung, lalu kita tambahkan nilai ya, slice jumlah kasus, tutup kurung, lalu kita kali dengan imlog, lalu kita masukkan lagi nilai ya, slice jumlah kasus, tutup kurung,
kita tambahkan nilai tidak, lalu slice jumlah kasus, tutup kurung, kita kali dengan imlog, lalu masukkan nilai tidak, slice, keempat atau jumlah kasus, tutup kurung. Setelah ini kita langsung klik enter. Nah, jika begini kita langsung mulai slide sampai bawah. Nah, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setiawan dengan NIM 17225016. Sini saya akan melanjutkan dari Nandra. Tadi kan dia mencari nilai entropi, sekarang saya cari nilai gainnya. Yang pertama yaitu di sini sama dengan lalu buka kurung, klik total entropi ini, tutup kurung, lalu dikurang, buka kurung 2 kali, terus jumlah kasus per slice, jumlah keseluruhan kasusnya, lalu tutup kurung, kemudian dikali dengan nilai entropi ini, lalu tutup, minus, dikurang jumlah kasus, slice, maaf di sini tutup kurung itu 2, kemudian jumlah kasus yang ini, slice, jumlah total keseluruhan kasus, tutup kurung, kemudian dikali dengan nilai entropi, kemudian tutup kurung, dikali dengan maaf salah. Nah, ini sudah, lalu kemudian kita enter. Nah, ini nilai gainnya. Lalu di sini rumusnya yang tadi ini, yang jumlah kasus ini, yang ini kita blok dengan F4 seperti ini.
Kemudian yang G4 nya ini kita blok juga dengan F4. Nah, ini juga oke, sudah. Kemudian enter, lalu kita tarik ke bawah. Sini sudah ketemu, lalu hapus yang tidak digunakan seperti ini. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan seperti ini. Kita hapus, lalu ini kita hapus juga, kita blok, lalu kita delete. Kemudian ini kita hapus, delete. Nah, itu nilai gain yang kita cari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk data beasiswa itu dijalankan di AI Studio Rapid Miner. Nah, di sini untuk decision tree itu adalah pohon keputusan atau merupakan metode klasifikasi menjadi salah satu terpopuler karena mudah dipahami. Di sini kita import data terlebih dahulu, data yang sudah kita siapkan yaitu data beasiswa. Ini adalah data beasiswa saya. Lalu kita buka Rapid Miner-nya, kita import data. Kita cari file yang kita simpan, data yang kita simpan, data beasiswa yang tadi. Sini saya taruh di desktop. Kita cari Excel-nya. Sudah dipilih, kita next. Kita next lagi. Kita next. Sini kita pilih local repository, kita finish. Jika sudah, kita balik ke desain. Nah, di sini kita tarik aja, kita drop here data beasiswanya. Nah, di sini untuk operatornya kita cari set roll. Nah, kita drag aja. Nah, di sini kita tarik ke set roll. Kita klik 2 kali. Di sini untuk atribut name-nya kita pakai lulus beasiswa. Di sini untuk tujuannya ya, dia lulus atau tidaknya. Untuk target role-nya kita pilih label, kita play. Oke, jika sudah, kita lanjut cari decision tree. Oke, kita drag here lagi, kita drop, kita tarik dari set role ke decision tree, lalu kita tarik dari decision tree ke rest. Jika sudah, kita merunning saja. Oke, di sini adalah tampilan dari decision tree-nya, dimana jika nilai UN kurang atau sama dengan 72,5 di sini atau di sini tidak akan dapat beasiswa. Tapi jika lebih dari 72,5 di sini akan dipilih lagi. Nah, tergantung dari jumlah tanggungan orang tua. Jika lebih tanggungan orang tua lebih dari 4,5 di sini akan mendapatkan beasiswa. Tapi jika kurang atau sama dengan 4,5 situ masih terseleksi lagi. Kita seleksi lagi di mana nilai UN. Nah, jika nilai UN-nya lebih dari 82,5 dia akan mendapatkan beasiswa. Tapi jika tidak atau kurang atau sama dengan dia tidak dapat beasiswa. Berikut adalah deskripsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.